semuanya, saya Francisca dan hari ini kita akan kembali belajar PPKN. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang makna dan peranan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang sering kalian dengarkan saat upacara, isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mungkin hal itu sudah tidak asing bagi kalian. Tapi tentunya kalian belum tahu apa itu Undang-Undang Dasar yang sesungguhnya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, silakan kalian simaklah video berikut ini. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai video tersebut? Keren kan videonya? Ada banyak barisan polisi yang menggunakan motor secara teratur. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena adanya sebuah aturan yang telah disepakati oleh mereka. Semua polisi tersebut mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama sehingga membentuk suatu keteraturan. Coba kalian bayangkan apa jadinya jika salah satu saja dari antara mereka itu melakukan hal yang di luar dari aturan. Tentunya akan menciptakan kekacauan dan juga akan merugikan orang lain yang berada di sekitarnya. Maka dari itu, itulah pentingnya ada aturan di dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan di masyarakat. Kita selalu menemukan aturan dimanapun kita berada, baik itu kalian berada di rumah, baik itu di sekolah, baik itu dalam lingkungan pertemanan, ataupun di tempat-tempat lainnya. Selain untuk menciptakan keteraturan, adanya hukum dibuat untuk menciptakan keadilan. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu taat hukum, agar masyarakat Indonesia dapat hidup rukun bersama. Tapi tahukah kalian, ada hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati posisi paling atas, yaitu adalah sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Di bawah Undang-Undang Dasar ada yang disebut dengan TAP MPR atau Ketetapan MPR. Di bawah TAP MPR ada yang disebut dengan undang-undang atau Perpu. Panjangan dari Perpu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di bawah undang-undang atau Perpu ada yang disebut dengan Peraturan Pemerintah atau kita sering kenal dengan sebutan PP. Di bawah Peraturan Pemerintah ada Peraturan Presiden, dan di bawah Peraturan Presiden inilah urutan hukum yang paling rendah, yaitu peraturan daerah tingkat provinsi, dan di bawahnya ada peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Nah, kita bisa lihat bersama-sama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Undang-Undang Dasar senantiasa menjadi sumber dari segala sumber hukum. Yang artinya undang-undang atau peraturan yang berlaku di bawahnya itu tentu harus dibuat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun peraturan yang berada di atasnya. Selain itu juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai konstitusi tertulis. Di luar itu ada yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis.
yang di dalamnya ada seperti konvensi ataupun kebiasaan-kebiasaan kenegaraan lainnya. Kalau kalian simak di dalam buku Undang-Undang Dasar, kalian dapat melihat apa saja sih isi dari Undang-Undang Dasar. Yang kalian tahu tentunya pertama ada yang disebut dengan pembukaan. Pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan satu elemen yang penting di dalam Undang-Undang Dasar. Dan saat kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, kita tidak boleh mengubah bagian pembukaan. Kenapa? Karena dalam bagian pembukaan terdapat banyak elemen penting, salah satunya adalah tujuan negara Indonesia. Mari kita simak satu persatu apa saja makna dari tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea pertama mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bersama-sama pada saat itu memperjuangkan kemerdekaan dan juga turut menentang penjajahan. Karena selain bangsa Indonesia, ternyata semua bangsa yang ada di dunia ini menentang adanya penjajahan. Maka dari itu dalam alinea pertama mengandung 2 makna, yaitu makna subjektif dan makna objektif. Makna subjektif atau yang hanya dikhususkan bagi bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia jelas menentang adanya penjajahan karena pada saat itu kondisi bangsa Indonesia yang telah merasakan penjajahan selama kurang lebih 3,5 abad. Selain itu, makna objektif adalah makna yang berlaku umum atau universal dan diakui oleh bangsa-bangsa lainnya, bahwa seluruh bangsa yang ada di dunia ini menentang adanya penjajahan karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua. Makna dari alinea kedua adalah bahwa bangsa Indonesia yang telah merdeka ini harus memanfaatkan kemerdekaannya untuk menciptakan negara Indonesia yang adil dan juga makmur. Nah, itu adalah tugas kita sebagai para penerus bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya. Alinea ketiga. Dalam kalimat pertama yang tercantum dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, kalian bisa lihat ada kalimat bahwa atas berkat rahmat Allah atau atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hal itu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara pemeluk agama yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga kemerdekaan yang telah dicapai atau diraih oleh bangsa Indonesia itu senantiasa merupakan rahmat ataupun berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir alinea keempat, makna dari alinea keempat ini ada 4. Yang pertama, di dalam alinea keempat terdapat tujuan dari negara Indonesia. Yang kedua, terdapat maksud diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ada pernyataan bentuk negara Indonesia Republik dengan berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir terdapat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Itulah isi dari bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain pembukaan ada yang disebut dengan pasal-pasal atau kita biasanya sering kenal dengan sebutan batang tubuh. Sebenarnya di dalam batang tubuh ini ada 3 bagian. Yang pertama bab, pasal, dan juga ayat. Nah, jadi sistematika Undang-Undang Dasar setelah amandemen terdiri dari pembukaan dan juga pasal-pasal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tadi telah dijabarkan sistematikanya ternyata dapat mengalami perubahan. Dan sejak tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan atau kita kenal dengan sebutan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Apa saja hal yang harus dilakukan saat kita mau mengubah Undang-Undang Dasar? Pertama ada kesepakatan yaitu kita tidak boleh melakukan perubahan terhadap bagian pembukaan. Dan dalam melakukan perubahan di dalam Undang-Undang Dasar, selain harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR, hasil kesepakatan itu harus disetujui oleh minimal 50% ditambah 1 dari anggota MPR yang hadir. Dan itu harus disepakati di dalam sidang paripurna anggota MPR. Selain itu, dalam mengubah Undang-Undang Dasar, kita harus tetap mempertahankan bentuk negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, cara mengubah Undang-Undang Dasar ini harus dilakukan dengan menggunakan cara adendum, yaitu dengan menambahkan pasal-pasal. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Undang-Undang Dasar terdapat di dalam pasal 37
di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu dia materi kita hari ini mengenai makna dan peranan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sebagai warga Indonesia yang memiliki konstitusi Undang-Undang Dasar tersebut, seharusnya kita dapat melaksanakan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Baik itu hak-hak yang bisa kita dapatkan, namun tidak lupa juga untuk melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti yang tadi telah dijelaskan, ada peraturan lainnya di bawahnya yang perlu juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di sekitar kita. Dan yang terakhir, aturan ada bukan untuk dilanggar, karena fungsi dari aturan ini adalah untuk mengatur kita semua agar kita dapat berperilaku baik jika kita juga mau diperlakukan baik, dan agar kita juga dapat saling menghargai sesama manusia. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian simak cerita yang akan disampaikan setelah ini, dan kalian teliti kira-kira cerita tersebut telah melanggar pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu di pasal nomor berapa. Kalian bisa menyertakan lebih dari satu pasal, dan juga kalian harus menjelaskan apa alasannya. Sekian pembelajaran hari ini mengenai makna dan peranan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa!